Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Nuraini dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3, memahami isu terkini lewat teks editorial. Oke, langsung aja ke materinya. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, dan juga menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai instruksi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Jadi, teks editorial itu berisi fakta atau peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang sedang diberitakan. Mengidentifikasi isi teks editorial. Yang pertama, permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang dibicarakan atau aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Yang ketiga, gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau eksposisi. Yang keempat, dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya. Membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta disebut kalimat fakta. Contohnya adalah Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Selanjutnya adalah opini. Opini dapat diperdebatkan. Dalam menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran. Contoh kritik adalah, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Menganalisis struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Penyampaian pendapat atau argumen merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga adalah penegasan. Penegasan berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kuasalitas. Merancang teks editorial. Yang pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Yang kedua, menyusun saran terhadap isu aktual. Yang ketiga, menulis teks editorial. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.